karena latihannya jam 9 sampai jam 12 di studio. Habis latihan ngobrol-ngobrol dulu, jam 1 baru keluar dari studio, sampai rumah jam 2 malam. Palang pintu. Permulaan dibuka ya. Lama-lama, ini bawa putih sendiri aja deh. 3 kali kan, sama show-nya, sama latihan. Sekarang kalau jam jazz saya kasih bayangan ke Anda, latihannya lebih dari 2 kali, minimal 4 kali latihan. Jam jazz berat tuh. Jadi kita malu bawain kira-kira 6-7 lagu, kalau jelek kan malu. Tapi The Professor, jam jazz atau Java jazz itu di audisi sebetulnya. Jadi kalau band-band mau ikut, nggak sembarangan dia ikut. Pertama dia mesti ngasih rekamannya dulu, kedua dilihat. Tapi karena The Professor, anggotanya profesor semua, kita dapat bypass, jadi pasti masuk. Tapi kalau jelek kan malu juga. Akibatnya latihannya jadi 4 kali untuk 1 kali jazz. Jadi Anda bayangin, saya keluar rumah jam 9 sampai jam 12 malam. Malam minggu pasti habis juga karena itu. Waktu untuk keluarga saya nggak ada. Jadi akhirnya nggak bisa keseringan juga. Nah itulah suatu saat saya berpikir, senang saya main musik nih. Dan itulah yang mempertemukan para profesor ini kan orang-orang pinter ya, dan semuanya ngobrol dan sebagainya. Senang. Tapi waktu untuk keluarga habis juga karena itu. Dan kemudian saya cuma senang saya sendiri aja. Buat gue doang senang. Buat masyarakat nggak ada. Habis orang nonton kita, udah bubar, nggak diingat-ingat lagi. Akhirnya suatu saat, saya harus mengupdate deh, saya harus bikin sebuah kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Bukan berarti saya berhenti bermusik, bukan. Tetap saya senang bermusik. Nanti saya kasih dulu sedikit ya. Terus lanjut. Nah, multiple intelligence inilah yang saya gembar-gemborkan di dalam kelas. Kenapa? Kalau zaman dulu, apalagi kami dari bidang teknik ini, yang dilihat orang tuh IQ-nya saja. Termasuk testing universitas, itu yang dilihat IQ-nya aja. Saya ambil sebuah cerita. Suatu hari kami dosen-dosen memanggil W.S. Rendra ke tempat kami. Dia datang, kita duduk bersila di bawah semua, dan W.S. Rendra cerita. Apa dia cerita? Yang saya ingat dan selalu saya ceritakan kembali adalah W.S. Rendra bilang, saya diundang ke Amerika untuk memberikan ceramah kepada 500 CEO di Amerika. CEO Amerika 500 orang, dia disuruh kasih ceramah. Ceramah tentang apa? Tentang kebudayaan Indonesia. Waktu itu saya masih relatif muda juga, mungkin kira-kira baru kepala juga. Saya udah ngajar jadi dosen. Saya termong-mong, saya aja belum ke Amerika, dalam hati ya. Dia udah kasih ceramah buat 500 ribu. Bayangin. Terus dia cerita lagi, di dunia hanya 2 orang yang diundang. 1 saya W.S. Rendra, 2 orang India. Kenapa begitu? Karena orang Amerika ingin mengetahui tentang budaya Indonesia. Mereka company besarnya mau masuk dan ada yang sudah masuk ke Indonesia, tapi kendala-kendalanya macam-macam. Jadi mereka mau belajar tentang budaya Indonesia seperti apa. Karena itu mereka ingin mendapat gambaran. Siapa yang dipilih? W.S. Rendra. Kalau W.S. Rendra ini adu matematika, MA matematika sama saya, pasti kalah dia. Kalau si koreografer siapa yang terkenal? Oh iya, ada orang muda ya. Buat saya bukan Ari Tulang. Buat ada seorang yang biasanya dia dikunci rambutnya. Siapa? Bukan juga. Dia guru besar sebetulnya, tapi seni. Namanya saya lupa. Ingatan saya udah lupa ingat. Tapi dialah jagonya koreografer.
Kenapa? Karena dia bawa mungkin 100 atau 200 anak-anak di Bali itu ke Eropa. Ini itu 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Dia dijago. Nah kalau dia adu matematika sama saya, pasti dia kalah. Kenapa? Karena keunggulan dia bukan di situ. Keunggulan dia di FI, fisik. Pemain bola David Beckham, FI-nya unggul. Si koreografer, ya itu geraknya tadi. Saya nggak tahu mengandung apa. Pasti keunggulannya dia di situ. Dan suatu hari dia diwawancara oleh CNN. Hampir saya dengerin terus ya, mungkin satu jam gitu bicara. Hampir setiap kata-katanya itu buat saya bermakna. Kemudian L itu literatur, literer, tulis dan sebagainya, blogging. Nah, jadi kalau saya blogger 1400 halaman, saya unggul juga tuh artinya di L itu. Kemudian NA ini natural, in dan itu, intra dan inter. Artinya satu inter itu adalah gaul, ngomong keluar. Intra itu ngomong sama diri sendiri. Saya ini orang yang kalau nyetir tangannya seperti ini. Istri saya kalau sudah, tangannya jangan gitu-gitu. Karena saya ngomong sendiri sama diri saya. Saya ingat waktu tadi bimbingan saya masih kurang nih ngomong gini sama nih anak nih. Jadi saya ngomong sendiri dalam. Kalau saya ngaca, saya udah bikin apa kamu hari ini? Saya sendiri. Artinya kita reflection. Kita tanya diri sendiri. Kalau bangun pagi sudah berbuat apa saya kemarin dan akan berbuat apa saya hari ini. Kalau mau tidur tanya, udah kegiatan apa saya yang bermakna hari ini? Tanya pada diri sendiri. Dan harus banyak bicara pada diri sendiri. Karena Anda bicara kepada hati nurani Anda sendiri. Dan dialah yang benar. Kalau orang udah banyak kerja dan sebagainya, sibuk dan sebagainya, biasanya hati nurani ini dikecilin sama dia. Sekali-sekali ngomong, apalagi kalau soal duit. Emang koruptor itu tidak punya hati nurani? Punya. Tapi dieliminir sama dia sendiri. Sehingga kalah setiap kali hati nuraninya, akhirnya jarang-jarang munculnya. Hati nurani harus bicara, equal sama kita. Jadi dikontrol diri kita oleh diri kita sendiri. Jadi seakan-akan kita ini ada dua. Satu si jasmani, satu si rohani. Jasmaninya dibilangin sama rohani, lo jangan korupsi lo ya. Walaupun nggak ada yang tahu sama sekali, walaupun ada yang punya pengetahuan sebagai akuntan, walaupun semua bisa Anda atur melalui surat menyurat, tapi itu tetap salah. Si hati nurani ngomong gitu. Si jasmani bilang, udah lo, kan ini enak, kan banyak duitnya dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya hati nurani tidak pernah muncul. Karena itu saya bilang, munculin dia, equal sama kita, ajak ngomong. Karena dia benar, karena dia berada di garis lurus. Kita ini kalau didiemin aja, kita akan berjalan dan melenceng ke kiri. Kalau didiemin aja. Jadi harus dipengaruhi oleh sesuatu sehingga tetap lurus. Kita lanjutin. Saya tadi minta kursi tanpa lengan tangan, ada nggak ya? Ditaruh di sini, nggak bisa. Supaya duduknya bisa enak. Belum keluar tadi. Udah. Saya cerita sedikit ya. Ini temanya nggak tahu ya, dirubah nih. Terpaksa saya rubah lagi karena temanya lain. Tapi saya cerita dulu. Adab. Jadi gini, saya adalah awalnya pemain gitar klasik. Jadi bukan gitar rock, bukan, klasik. Nah sekarang adabnya menonton musik klasik.
Pertama, kalau orang di Eropa, saya taruh dulu deh, nonton musik klasik di gedung pertunjukan musik klasik, undangan jam 7 misalnya, ya, semua orang sudah datang sebelum jam 7 dan ngobrol-ngobrol di luar, pintu masih ditutup semua, jadi belum boleh masuk, dijaga. Kalau di Eropa nonton musik klasik, orang harus, lelaki ini harus pakai satu jas, ya, 2 atau jaket, jas atau jaket. Kalau nggak pakai jas atau jaket, sama dia dibawa ada tempat peminjaman jaket. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau perempuan pakai long dress. Jadi itu ada. Jam 7 dibuka pintu dan digait orang semua masuk, duduk diam 5 menit. Pintu ditutup lagi. Nggak boleh lagi ada orang masuk. Musik mulai misalnya, musik mulai main, tidak boleh ada orang yang bicara. Bisik-bisik juga tidak boleh. Jadi semua hening mendengarkan musik klasik. Jadi hanya suara musik itulah yang terdengar. Kemudian lagu pertama selesai, misalnya, orang-orang yang telat itu kumpul kan di depan pintu, dibolehin masuk 2 menit. Kalau masuk lagi ditutup lagi, nggak boleh lagi setelah itu. Jadi barulah main yang kedua. Dan setiap satu lagu diputar, atau satu lagu dimainkan selesai, semua penonton wajib bertepuk tangan. Jadi adabnya nonton musik klasik itu wajib setelah selesai lagu bertepuk tangan. Kalau ada orang yang nggak tepuk tangan, sebelahnya kok, jangan dong, oh iya, ini dia tidur gitu ya. Nah kita kasih sejenis itu juga, ya. Tapi recital gitar namanya, satu orang yang main itu kira-kira begitu kan. Bedanya ada begini. Jadi kalau pemain gitar klasik atau Spanish biasanya saudaranya tuh main, seringkali di tengah-tengah lagu dia berhenti. Kan penonton kadang-kadang nggak tahu lagunya kan, suka ada yang salah bertepuk tangan, padahal lagu itu belum selesai. Jadi kalau pemain gitar klasik ini lagi duduk, semua nggak boleh tepuk tangan. Selesai satu lagu, dia akan berdiri dan kasih hormat. Berarti lagu itu selesai, baru tepuk tangan. Dia duduk lagi. Jadi tiap satu lagu selesai, dia berdiri, dia kasih hormat. Setiap satu lagu selesai. Dan kalau dia udah kasih hormat, itu artinya udah selesai, baru penonton tepuk tangan. Kira-kira gitu ada. Nah, saya memainkan satu lagu, saya lupa nama lagu. Tapi ini orang Inggris yang sering mainin. Kalau Anda cari di YouTube juga ada sebetulnya. Saya lupa. Yang sering mainin itu namanya Steve Howe, Stevehove, Steve Howe. Kenapa sekarang saya pilih Steve Howe? Sebetulnya tadinya rencananya bukan. Tadinya saya mau sebuah lagu lain dan saya stem tersendiri sebetulnya, bukan stem yang bahasa ini EADGBE biasa. Ini EADGBE. Tapi steman saya tadi DAD, Dagang. Itu spesial lagu. Tapi karena dirubah tadi ini stemannya, nggak tahu saya merubah. Jadi saya mainkan lagu Steve Howe itu. Saya coba dengerin lagi stemannya. Pemain gitar klasik kakinya satu kanan, diangkat gini mestinya ada tantangannya. Tapi karena ini nggak ada, jadi saya gini aja deh.
itulah show saya, sebuah gitar dan sebuah lagu yang saya lupa namanya, dan itu lagu klasik yang sekarang ini jarang dimainkan oleh orang-orang muda, gitar klasik. Kalau dulu zaman saya tahun 70-an banyak orang muda main gitar klasik. Mari kita bicara inti dari presentasi. Ya, kita putar dulu sebuah pengantar video. Ada ya video?